Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal cawe-cawe yang akan ia lakukan pada pemilu 2024 saat menghadiri Rakernas PDIP ketiga di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa. Jokowi mengatakan cawe-cawe yang ia lakukan ini merupakan tanggung jawab moralnya agar proses transisi kepemimpinan nasional nanti berjalan dengan aman. Sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak. Sebelumnya, pakar hukum tata negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mempertanyakan sikap Presiden terhadap tindakan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menggugat Partai Demokrat dalam tahapan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Denny menilai seharusnya Jokowi cawe-cawe dengan memberikan kartu merah kepada Muldoko. Tata negara cawe-cawe, yang namanya Pak Muldoko saya setuju dengan Pak Effendi, bukan kartu kuning, kartu merah. Tidak bisa Pak Muldoko dilepaskan dari Pak Jokowi. Dan aneh secara ketatanegaraan, keputusan Menteri Hukum dan HAM itu digugat oleh KSP Muldoko, itu aneh bin ajaib. Dan presidennya diam. Ini adalah anak buah dia. Beliau bisa kemudian mengambil langkah mengharmonisasi cawe-cawe dalam artian positif. Hei, ini jangan bikin malu dong. Masa KSP saya menggugat Menkumham saya? Langkah Muldoko mengajukan langkah hukum peninjauan kembali terhadap Partai Demokrat di Mahkamah Agung pada Mei lalu, menguatkan spekulasi penjagalan pencapresan Anies Baswedan. Dalam hasil lingkaran survei Indonesia Denny JA, jika nantinya salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan mundur meninggalkan koalisi, Anies mutlak gagal karena tidak mendapatkan tiket untuk pencapresan. Misalnya nanti Demokrat akhirnya versi AHY ini kalah di MA oleh versi Muldoko, ini otomatis Nasdem dan PKS juga masih kurang ya, totalnya hanya sekitar 19%, jadi belum mencapai 20%. Lagi-lagi jika kondisi ini yang terjadi, maka bisa dibilang Anies akhirnya gagal untuk mendapat tiket capres. Tim Liputan CNN Indonesia.